salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di Sulawesi Tengah. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Anda Hajah Agustina Ernawati MPD. Yang kami hormati Bapak narasumber dan Ibu moderator, serta seluruh peserta kegiatan rapat koordinasi lanjutan pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 4 dan 5 Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tes. Mohon maaf karena di sini ada kendala jaringan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu dari Kepala Balai Guru Penggerak Skarsi lanjutan pelaksanaan pendidikan guru penggerak 5 provinsi tahun 2022 oleh Anda Agustina Ernawati MPD. Kami persilakan. Dipastikan Ibu Kepala Balai ada masuk di dalam atau seperti apa? Eti. Pak.
Itu suara kamu, nggak ada suara. Mbak Eti coba pastikan peserta mendengar suara tidak ini. Kayaknya suara hilang. Tes, tes. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sekarang terdengar. Ibu kepala ada di dalam ruangan ini? Mbak Eti? Bu Eti, tolong di ini ditanyakan ini suara tidak terdengar. Ibu kepala pada di dalam atau terlempar keluar? Bu Eti bisa dengar suara saya? Bisa Pak, mohon maaf. Kami sedang berkoordinasi Pak Dasman. Oh Ditunggu ya, sebentar. lanjut, lanjut. Ya, Ya. di arah peserta menunggu ya. Ya, siap Pak. Pak Dasman, mohon maaf, kamera Pak Dasman belum aktif Pak. Kami dari tadi ini mau melihat wajahnya Pak Dasman belum kelihatan. Ya, mantap Pak. Ya, ya kelihatan sudah gantengnya. Ya, BPP Sultan ditunggu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara halo. Sudah kedengaran ya? Ya, terdengar. Sudah ya? Tes, sudah ya, Mbak Eti? Sudah masuk, Bu, suaranya. Oh, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sebelumnya, saya mohon maaf, ini mungkin memang terkendala jaringan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, peserta Zoom. Kebetulan memang di kantor kami ini lagi ada maintenance, perbaikan jaringan, jadi mungkin memang agak terganggu, tetapi ini mudah-mudahan tidak mengurangi nanti seiring berjalannya, mudah-mudahan juga sudah lebih stabil kondisinya jaringan ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati dan kami banggakan Kepala Dinas Kabupaten Bangkep, Kepala Dinas Kabupaten Balut, Morowali, Kepala Dinas Kabupaten Parimo, Kepala Dinas Kabupaten Toli-Toli, maupun yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pada fasilitator, instruktur, pengajar praktek, CGP, Angkatan 45, serta teman-teman panitia yang pada kesempatan ini juga hadir, dan narasumber yang hebat-hebat yang akan mendampingi pada saat rakor nantinya.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita tahu bersama dan ini sering sudah kita sampaikan pada saat-saat pertemuan bahwa saat ini Balai Guru Penggerak yang ada di Sulawesi Tengah sejak April kemarin sudah berubah nama dari BP PAUD menjadi Balai Guru Penggerak. Dengan adanya peraturan Kemendikbud nomor 14 tentang organisasi dan tata kerja Balai Guru Penggerak. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu Kepala Dinas yang kami hormati dan teman-teman semua, bahwa dengan berubahnya nomenklatur ini, maka berfungsi dan tugas kami yang kemarin menangani program PAUD, fokus ke program PAUD dengan BP PAUD. Nah, saat ini dengan adanya nomenklatur yang baru nomor 14 Kemendikbud itu berarti kami sudah berubah fungsi menjadi pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan, baik itu guru lainnya, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, sebagai dari tindak lanjut ini termasuk program-program kita yang menjadi prioritas pada tahun ini yang sudah diserahkan dari Kemendikbudristek, antara lain program sekolah penggerak, program guru penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Nah, untuk saat ini kemarin telah dilaksanakan oleh UPT sebelumnya, yakni P4TK Penjas dan BK terkait dengan pendidikan guru penggerak. Nah, semenjak ini mulai angkatan 4 dan 5, ini sudah diserahkan sepenuhnya oleh Balai Guru Penggerak di Sulawesi Tengah. Olehnya teman-teman yang ada, CGP yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, ini saat ini nanti sudah mulai didampingi oleh Balai Guru Penggerak yang ada di Sulawesi Tengah. Saya berharap dan ucapkan selamat kepada teman-teman calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti seiring berjalannya program-program ini yang akan dilaksanakan beberapa tahapan itu dan nanti akan dijelaskan oleh koordinator Pokja PGP yang ada di Balai Guru Penggerak seperti apa teknisnya dan jadwal-jadwal tersebut. Nah, pada kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan, ingin berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu Kepala Dinas, Bapak dan Ibu para calon guru-guru penggerak, para fasilitator dan sebagainya yang terlibat dalam program guru penggerak untuk sama-sama kita melaksanakan program lanjutan PGP Angkatan 4 dan 5. Jadi kami sangat berharap dan mohon bantuan dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Kabid DTK yang ada di wilayah 5 tadi yang kami sebutkan yang ada mendaftar dalam rangka mendaftar sebagai guru penggerak, nanti mungkin bisa dikondisikan untuk kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman di BGP, bagaimana strategi pelaksanaan lanjutan dari Angkatan 4 dan Angkatan 5 ini. Karena setelah kita pertemuan kemarin, teman-teman pertemuan di Jakarta, otomatis sudah penyerahan karena tertanggal 30 Juni, dari BP PAUD sudah terhenti, sudah tidak dilaksanakan lagi program BP PAUD, kita sudah mulai beralih ke program Balai Guru Penggerak, yakni salah satunya adalah pendidikan guru penggerak ini. Nah, olehnya itu secara penuh kewenangan dan mungkin juga nanti di selang-seling itu masih ada pendampingan dari UPT lama, dalam hal ini dari P4TK Penjas, untuk tetap mendampingi Bapak dan Ibu calon guru penggerak maupun penggerak untuk melaksanakan tahapan-tahapan daripada pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini. Jadinya olehnya itu sekali lagi kami sangat mohon bantuan dari Bapak dan Ibu Kadis untuk bisa mengkondisikan, nanti kami akan berkoordinasi terus terkait kesiapan baik itu tempat, pelaksanaan, jadwal dengan kelanjutan program lanjutan dari PGP Angkatan 4 dan 5 ini. Barangkali ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Pak Dasman selaku koordinator dan teman-teman panitia, moderator. Tolong nanti betul-betul kita bahas bersama
dengan kabupaten kota terkait dengan pelaksanaan ini. Semoga semuanya berjalan lancar, lanjutan kegiatan PGP ini. Jadi tidak ada yang terhalang oleh masalah waktu, tempat, dan sebagainya. Itu sudah kita bicarakan memang pada saat rapat koordinasi ini. Jadi itu barangkali yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada Bapak dan Ibu Kadis yang hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mohon mari sama-sama kita berkoordinasi, mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk bisa kita sukseskan pelaksanaan lanjutan dari program guru penggerak ini yang mulai dilakukan yaitu Angkatan 4 dan Angkatan 5. Dengan mengucapkan Bismillah dan izin kita semua, izin Allah SWT, maka rapat koordinasi lanjutan program Angkatan PGP Angkatan 4 dan 5 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih atas mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Hajah Agustina Ernawati MPD selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah atas arahan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Randa Hajah Zubaidah. Beliau merupakan Widyaprada di Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada Ibu Dr. Randa Hajah Zubaidah, kami persilahkan. Terima kasih. Saya menyapa dulu narasumber kita yang hebat ini. Apakah Bapak narasumber mendengar suara saya? Jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili beliau, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota yang hadir di sini, baik dari Bangkep, Balut, Morowali, Parigi, maupun dari Toli-Toli yang saya hormati, Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati, langsung kepada peserta, penanggung jawab PGP, kemudian operator SIM PKB, fasilitator PGP Angkatan 4 dan 5, pengajar pendidikan praktik BGP Angkatan 4 dan 5, dan kepada calon guru penggerak Angkatan 4 dan 5 yang hadir pada saat ini yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagai umat yang beragama, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti rapat koordinasi lanjutan pelaksanaan pendidikan guru penggerak Angkatan 4 dan 5 tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak narasumber untuk memaparkan materi rakor yang kita laksanakan pada pagi ini. Adapun materi yang akan dipaparkan oleh narasumber tentang sinkronisasi pengkelasan, kemudian data penanggung jawab dan sebagainya, dan instruktur Angkatan 4 dan 5, kemudian terkait dengan hal-hal yang lain terkait dengan rapat koordinasi kita pada kesempatan ini.
Bapak narasumber kita pada pagi ini adalah Bapak Dasman SPD MSI. Beliau adalah Widya Prada Ahli Madya yang ada di Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang bagaimana strategi yang dilakukan terkait dengan guru penggerak untuk melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya, baik pelaksanaannya di tempat di mana maupun pelaksanaan dan selanjutnya. Untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak narasumber, Bapak Dasman SPD MSI, silakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya ingin memastikan suara saya didengarkan dengan jelas. Ya, tidak usah di-unmute, tidak usah dibuka, cukup di jempol saja kalau Ibu bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Apakah dengan jelas Ibu-ibu ya semua ya? Ya, baik, makasih. Pak Amri, sudah cukup jelas mendengarkan suara saya, Pak Amri? Ya, baik, kasih. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di ruang virtual ini kaitannya dengan sebuah gawean besar yang akan kita hadapi 3-4 bulan ke depan atau kurang lebih 4-5 bulan ke depan, kaitannya dengan menyelesaikan program guru pendidikan guru penggerak untuk tahun 2022. Saya akan memaparkan beberapa hal, tapi terlebih dahulu tadi Kepala Balai sudah membuka, memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, tapi terlebih dahulu saya menyampaikan hal yang terkait dengan keberadaan lembaga kami. Beliau tadi sudah menyampaikan, mungkin saya coba share screen dulu. Bisa terlihat? Ya baik, nanti kita akan menjalani waktu kita sampai beberapa waktu ke depan itu tentang 3 hal penting. Pertama adalah terkait dengan profil, saya hanya menyinggung secara singkat profil ini. Kemudian database PGP Sulawesi Tengah, kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan lanjutan kita seperti apa. Nanti Mas Arif ini, koordinator LSM di kami, LMS di kami, lagi flight, on the flight di Palu, Jakarta. Nanti saya minta berhenti di bandara untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan admin LMS dan beberapa keterkaitan dengan admin-admin di kabupaten kota dalam pengelolaan tata kelola penyelenggaraan lanjutan program ini. Nah ini 3 hal, saya keluar dulu, saya mau masuk ke tentang profil BGP ya. Ya, sekilas ini saya akan share screen. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu semua? Sudah bisa ya? Sudah Pak, sudah. Baik. Nanti saya akan paling tinggi mungkin 10 menit kita bicara di sini. Balai Guru Penggerak itu adalah unit pelaksana teknik kementerian yang ada di provinsi. Jadi di seluruh Indonesia penanganan sekolah penggerak, guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka itu sepenuhnya ditangani oleh 27 balai guru penggerak di seluruh Indonesia, 6 balai besar guru penggerak. Ya, jadi kalau balai guru penggerak Sulawesi Tengah adalah balai guru penggerak yang menangani wilayah Sulawesi Tengah terkait dengan program guru penggerak. Dalam kategorinya balai guru penggerak ini ada 2. Yang pertama adalah balai besar. Balai besar itu ada 6 wilayah. Yang pertama Balai Besar Medan, Balai Besar Guru Penggerak Medan. Kedua Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Kemudian Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, Yogyakarta. Kemudian dan Sulawesi Selatan. Nah, selebihnya adalah 27
sisanya adalah balai guru penggerak di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia. Itu profil singkat. Apa yang saya mau sampaikan ke sini, untuk tahun ini selain tugas pokok kami telah disampaikan tadi terkait dengan tugas pokok kelembagaan, terkait dengan apa yang menjadi fungsi kami, yaitu melakukan pengembangan pemberdayaan kepada guru pendidik lainnya, kemudian kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas, calon pengawas dalam hal pengembangan kapasitas, kompetensi, dan sebagainya. Tetapi di tahun 2022 ini kita awali dengan tiga tugas pokok penting. Yang pertama yaitu program sekolah penggerak. Ini domainnya dari kami, kita sudah memasuki angkatan ketiga. Nanti sebentar lagi sudah ada pengumumannya dan kita akan berkembang terus, kurang lebih sekitar 15-16 kelas nanti yang akan ada ditangani oleh Balai Guru Penggerak. Yang kedua yang sedang berprogres sekarang ini kita diskusikan adalah guru penggerak. Kalau tadi sekolah penggerak, ini guru penggerak. Nanti kita akan secara teknis nanti akan ada beberapa poin penting saya sampaikan terkait dengan guru penggerak. Dan yang ketiga yang menjadi fokus kami di Balai saat ini adalah implementasi kurikulum Merdeka. Kita ada 1.547 satuan yang bermohon secara mandiri. Secara otomatis kalau kemudian dia sekolah penggerak wajib kemudian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tetapi Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan membuka peluang bagi kemudian sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, untuk itu sejak bulan Januari lalu dibuka kesempatan bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk melakukan implementasi secara mandiri dan mendaftar. Hasilnya di Sulawesi Tengah itu ada sekitar 1.547 satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA sebagai terdaftar pemohon implementasi kurikulum mandiri. Namun progres di kami saat ini perlu saya sampaikan, teman-teman juga mendorong, kami masih ada di angka 89% terkait dengan siapa yang sudah masuk dan login di PMM. Ya, siapa yang sudah login, dan ternyata 89% ada beberapa satuan pendidikan yang sudah bermohon secara mandiri tetapi kemudian tidak melakukan aktivitas apa-apa di dalam PMM. Ini kami berharap saling mendorong supaya kemudian paling tidak di akhir bulan ini kita sudah bisa mencapai 90 atau 95% terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di seluruh satuan pemohon implementasi mandiri. Baik, saya skip. Saya masuk ke data. Ini data-data lainnya terkait dengan sekolah penggerak. Saya hanya masuk di data terkait dengan guru penggerak. Ini sebagai informasi. Nah, ini guru penggerak kita sekarang sudah ada pada angkatan 5. Tidak lama lagi angkatan 6 akan segera diumumkan. Kemudian akan segera dilakukan lanjutan tindakan pembelajaran. Di angkatan 1 kita ada 68. Ya. Di angkatan 2 ada 87. Di angkatan 3 ini ada 92. Di angkatan 3 beberapa tempat yang baru selesai kami tutup programnya, misalnya Buol dan Toli-Toli, Buol dan Kabupaten Poso baru selesai menyelenggarakan program angkatan ketiga dan masih menunggu pleno untuk menentukan kelulusan apakah ditetapkan sebagai guru penggerak. Jadi nanti masih tetap sebagai calon walaupun lokakarya 9-nya sudah berakhir dan itu sudah ditutup programnya, tetapi kita tetap menunggu pleno. Nah, progres kita bisa lihat di data kami. Ini ibu-ibu, bapak-bapak semua, ayah bunda semua bisa baca ya. Nah, Kabupaten Banggai itu ada lulus sekolah penggerak di angkatan pertama itu, di angkatan-angkatan awal itu sudah 24 orang. Banggai Kepulauan 23, itu lulus guru penggerak. Nah, calon guru penggeraknya ini ada 1, 6, kemudian Banggai, dan totalnya ini 25 terkait dengan total jumlah. Artinya apa? Angkatan awal sudah selesai diluluskan. Untuk Banggai, Kabupaten Banggai 24, Banggai Kepulauan itu ada 23, Parigi Motong 42, dan kemudian Kota Palu 61 yang lulus sekolah penggerak. Dan ini yang akan kita tangani saat ini, totalnya 382, tetapi kita harus memastikan angkatan 4 dan 5 ini masih ada 30 orang di angkatan 4 dan 100 orang di angkatan 5. 30 orang itu terdistribusi di 3 kabupaten, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan kemudian di Kabupaten Morowali. Masih ada data-data kami terkait 30 orang, 5 di Banggai Kepulauan, 5 di Banggai Laut, 20 di Kabupaten Morowali. Nah, Bapak Ibu sekalian, angkatan 5 kita itu ada
sekitar 100 orang yang terdistribusi di 3 kabupaten kota, yaitu di 3 kabupaten, ya, di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Toli-Toli. Baik, saya keluar dari ini kalau hal-hal yang lain ini terkait dengan data-data kami. Nah, ini sekedar informasi terkait bagaimana kemudian kita berkolaborasi. Ini sedikit profil bersama tim BGP Sulawesi Tengah. Yang menyampaikan pembukaan tadi adalah Dr. Anda Haja Justina Ernawati sebagai Kepala Balai Guru Penggerak. Kemudian pengkoordinasian kegiatan dari sisi penganggaran, keuangan, penyiapan manpower, administrasi, pelaporan, dan teknis lainnya ada di Kasubag TU, yaitu Pak Irman. Kemudian saya sendiri ada di Ketua Pokja, penanggung jawab program guru penggerak, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan program guru penggerak di wilayah Sulawesi Tengah. Ada Pak Darman sebagai Ketua Pokja Sekolah Penggeraknya, Pak Rifai sebagai Ketua Pokja Implementasi Kurikulum Merdeka, Pak Dama sebagai Ketua Pokja Transformasi Digital, dan Pak Agus sebagai Ketua Pokja Kemitraan. Nah, itu mungkin informasi singkat yang kami sampaikan. Nanti kita akan berdiskusi, saya keluar dari share screen. Apa yang penting kita diskusikan? Kita hanya butuh waktu beberapa menit saja terkait dengan hal ini. Saya share screen kembali terkait data-data yang tadi kita bicarakan. Nah, bisa lihat, kelihatan Mbak Eti, bisa kelihatan di slide? Ya, kelihatan Pak. Ya, baik. Kita mulai masuk ke ke guru penggeraknya dulu, program guru penggerak. Nah, calon guru penggerak di angkatan 4 itu ini datanya. Kita melihat seperti ini. Saya yakin mudah-mudahan yang di dalam ruangan ini adalah bagian dari ini. Kita melihat datanya seperti ini. Dia ada antara Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, dan ada yang kemudian di Kabupaten Morowali seperti berikutnya. Ini ada di Kabupaten Morowali data-data kita, dan kami berharap semua yang masuk di dalam kegiatan program guru penggerak tetap mengikuti proses ini hingga kemudian di akhir di penghujung Lokakarya 9 Anda dinyatakan selesai, kemudian di pleno akhirnya nanti Anda dinyatakan dulu sebagai guru penggerak. Kemudian kita melihat angkatan 5. Angkatan 5 itu adanya di Kabupaten Parigi Motong. Jumlahnya lumayan besar, 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Toli-Toli di Parigi Motong ada terdapat seperti ini. Nah, kemudian juga ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah, data-data kita. Nah, dan yang ada di Kabupaten Toli-Toli seperti dalam data kita ini nih. Jadi ini di Kabupaten Toli-Toli. Mudah-mudahan yang ada di dalam ruang Zoom meeting ini bisa melihat data ini dan ada yang hadir. Ya, kalaupun ada yang tidak hadir, tolong diinformasikan setelah kita rapat ini, koordinasi ini, untuk kemudian kami akan sampaikan schedule kegiatan kita nanti. Saya kira ini hanya data-data terkait dengan program. Nah, bagaimana dengan fasilitator kita? Fasilitator di angkatan 4 itu ada Pak Muhammad Kusdi dari instansi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Jepara yang menjadi fasilitator di angkatan 4 ya. Nah, kemudian di angkatan 5 itu ada beberapa orang fasilitator. Ada Ibu Handayani Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kemudian Wijat Moko Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Pak Saiman Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, kemudian Setia Budi Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan Sutrisno SPD MPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi. Ini adalah aktor-aktor yang akan melakukan intervensi berbagai pembentukan profil guru penggerak nanti seperti apa. Mereka inilah yang akan memfasilitasi ayah bunda di lapangan, dan ini sudah berjalan sebenarnya, sudah berproses. Kami tinggal melanjutkan. Selama ini kami melakukan P4TK, melakukan pendampingan karena ini peralihan seiring dengan terbentuknya Balai Guru Penggerak sebagai UPT Kementerian, maka tugas-tugas PMPTK, Penjas dan BK itu diserahkan ke ke BGP Provinsi Sulawesi Tengah. Ini terkait dengan fasilitator. Nah, kita juga punya pengajar praktek, ya. Data-data ini ada. Mudah-mudahan pengajar praktik kita ada dalam Muhammad Hairul Lumuan. Ini Hairul Lumuan ini ada
di Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, kemudian ada Halim Jaham Lumuan, ini juga ada di Banggai. Heri Kris Setio ya, ini di Kabupaten Morowali. Nah, ini ada Pak William, ada Ibu Asnidar, Ibu Austriasa, kemudian Pak Arifudin, semua ini ada di Kabupaten Morowali. Nah, ini pengajar praktek kita di Angkatan 5. Jumlahnya kurang lebih 20 orang tersebar di beberapa kabupaten kota, karena sasaran kita juga cukup banyak untuk tahun ini, untuk Angkatan 5 ini kurang lebih 100 orang. Tetapi kalau dibandingkan dengan animo teman-teman guru di provinsi lain, keikutsertaan kita ini tidak ada apa-apanya dari sisi jumlah ya. Di Sulawesi Tengah ini guru hampir 8.000 untuk semua jenjang. Yang baru mendaftar sekolah guru penggerak itu bukan 7.000 ya. Ini ada data kami, nanti kami sajikan. Yang mendaftar di guru penggerak itu baru 300 lebih. Masih ada beberapa ribu guru yang tidak terdaftar, tidak mendaftar, atau kalaupun mendaftar mungkin masih dalam proses. Baik, itu data-data saja sifatnya. Nah, yang penting ini ada di sini. Kita mulai berbicara tentang jadwal lanjutan pelaksanaan PGMP 4. Supaya teman-teman, fasilitator, pengajar praktek, kecuali Angkatan 4, tugas-tugas fasilitator itu sudah selesai, tinggal dilanjutkan oleh pengajar praktek di lapangan. Dan Angkatan 5, tugas-tugas fasilitator itu masih tersisa, sehingga nanti ketika kegiatan ini jalan nanti, kami akan mulai pada tanggal 1 Agustus sesuai schedule kami, saya bisa tampilkan di sini. Nah, nanti Bapak Ibu semua, untuk lanjutan program pendidikan guru penggerak Angkatan 4, ini bisa dilihat di slide ini, Ibu-ibu, saya berharap fokus semua, kita membicarakan hal ini karena terkait nanti ketika tiba waktunya pelaksanaan, kita berharap tidak ada lagi yang miss. Tidak mendengarkan informasi, tidak mengetahui jadwal, ya. Sehingga proses-proses itu bagaimana kemudian kerja-kerja admin di lapangan, kerja penanggung jawab kabupaten kota, kami sangat berharap ini bisa dikawal oleh teman-teman di kabupaten kota. Nah, kami dalam secara teknis itu dalam konteks penyiapan budgeting, pembiayaan, serta pendampingan. Tetapi sukses dan tidaknya program ini sangat didukung oleh backup teman-teman di kabupaten kota, termasuk di dalamnya ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi, di sana ada penanggung jawab PGP-nya, di sana ada admin-adminnya, ya, yang kemudian memberikan kontribusi besar untuk saling berkolaborasi dengan kami di Balai Guru Penggerak untuk mensukseskan program ini. Nah, timeline-nya yang bisa kita lihat, tanggal 8-19 Agustus itu kita melakukan pendampingan individu. Semua pengajar praktek tentu sudah memahami ini. Tidak ada penjelasan teknis di sini. Yang kami minta bahwa pendampingan individu yang dilaksanakan betul-betul dilaksanakan on the track. Nah, karena hasil evaluasi dengan teman-teman P4TK, ada saja data di provinsi lain ditemukan tidak melakukan pendampingan individu di salah satu satuan pendidikan per guru, tetapi ada laporannya. Kita tidak mau kejadian di tempat lain terjadi di kita. Ada pengajar praktek tidak melakukan pendampingan secara optimal, tapi laporannya lengkap. Nah, kami juga akan mengejar nilai-nilai yang diperoleh dari proses ini. Oke? Nah, kemudian pada tanggal 20 Agustus tadi, nanti kita akan masuk ke lokakarya ke-7. Lokakarya ke-7 ini adalah sebuah lokakarya yang termasuk cukup besar nanti. Kita akan mengundang stakeholder, kita akan mengundang pemangku kepentingan. Di sini ada panen hasil belajar. Jadi, nah, tetapi perlu dicatat bahwa Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Kepala Dinas atau pejabat yang mewakili, struktur anggaran kemudian berubah. Kami tidak akan melaksanakan lokakarya lagi di dalam hotel. Karena pembiayaan lokakarya di hotel itu sudah selesai. Jadi, kalau Ibu punya pengalaman mengikuti lokakarya di hotel, maka untuk Angkatan 4 lokakarya ke-7, mulai lokakarya ke-7 ini, kegiatan kita difokuskan di satuan pendidikan atau aula dinas yang disiapkan Dinas Pendidikan. Nah, sehingga saya berharap bapak-bapak, kepala dinas atau pejabat bidang GTK atau bidang apa yang terlibat di dalam program ini, nah kita berkolaborasi ketika
saatnya kami mengirimkan undangan untuk lokakarya, maka kami harus memastikan dinas menempatkannya di mana. Apakah di dinas itu ada tempat yang cukup representatif atau ada di satuan pendidikan merupakan aula pertemuan yang bisa dilakukan lokakarya ketujuh. Selanjutnya kita akan melakukan pendampingan individu pada tanggal 29 Agustus September 2022. Lokakarya 8 pada tanggal 10 September, pendampingan individu 8, 26, 7 Oktober, lokakarya 9 sebagai lokakarya terakhir. Kita laksanakan di 8 Oktober 2022. Praktisnya angkatan 4 ini akan kita selesaikan di bulan Oktober. Oke? Masih bisa dengarkan saya? Yang serius memantau, ya. Supaya jangan bahasa yang saya gunakan ini Pak masih bahasa makhluk kasar Pak, ya. Kalau saya sudah menggunakan bahasa makhluk halus, Ibu Bapak pasti tidak paham, ya. Nah, jadi saya berharap karena bahasa yang saya gunakan adalah bahasa makhluk kasar bisa dipahami saya kira. Kita masih tetap berada di dunia nyata. Saya juga dari sana Pak, belum ada yang dari dunia lain ya. Oke. Kita lanjut. Ini terkait dengan program angkatan keempat. Jadi kita nanti akan banyak bertemu, utamanya di lokakarya kita akan ketemu di lapangan. Maksudnya insya Allah kami memfasilitasi semua proses budgeting, pembiayaan itu ada di kami. Kami yang akan membayarkan transfernya Bapak Ibu, kemudian membiayai kalau kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lokakarya, tetapi pembiayaan lokakarya semua berpola kepada pembiayaan yang lama. Maksudnya kita hanya akan memberikan insentif dengan nilai yang sudah ditentukan per CGP. Nah, sehingga non CGP-nya saya mengikuti beberapa proses lokakarya yang sudah selesai, yang angkatan 3 kemarin, luar biasa itu. Distimulan dengan anggaran sedikit, tapi proses di lapangan hidup. Kenapa? Begitu hebatnya guru-guru kita ini sehingga dia keluar merogoh kocek sendiri untuk bagaimana dia memamerkan hasil belajarnya, panen hasil belajarnya. Nah, ini luar biasa ya. Kita berharap semangat itu tetap dipertahankan. Walaupun demikian, kami tetap akan menyediakan beberapa anggaran, termasuk kalau di lapangan tetap kami berikan, kita akan tetap ada konsumsi Pak. Kami tidak akan mengirimkan surat ke Bapak, mohon semua CGP membawa bekal. Tidak akan ada Pak. Nanti insya Allah semua program ini akan kita lakukan seperti sebagaimana mestinya. Oke, saya kira clear di angkatan 4 clear ya, clear kita. Jadi nanti time schedule lini masa ini akan kami kirimkan seiring dengan nanti kami mengundang fasilitatornya, kami mengundang pengajar prakteknya, kami mengundang instrukturnya, maka seiring itu juga schedule itu akan terlampirkan ke sana untuk kegiatan. Sekaligus kami mengundang CGP-nya untuk masuk di ini. Hanya saja kelas-kelas yang sudah ada, kami yakin, kami pastikan bahwa kelas-kelas yang sudah ada tetap on the track. Karena pengkelasan pada periode lalu, itu kami anggap sudah ideal, dan tidak ada pengajar praktek yang mobilitasnya terlalu jauh mendampingi calon guru penggeraknya. Ya, oke. Baik. Kita masuk kepada lanjutan pelaksanaan PGP Angkatan 5. Nah, ini agak panjang urusannya. Masih bisa? Coba kalau memang masih bisa mendengarkan saya, angkat jempol. Supaya saya lihat. Angkat jempolnya. Supaya saya memastikan bahwa bahasa saya jelas didengarkan. Saya mau lihat. Oh, masih mengangkat jempol ya. Oke, baik. Bahasa saya masih jelas. Oke, makasih semuanya. Nah, sebagai penanggung jawab PGP, saya harus memastikan bahwa kemudian tidak ada calon guru penggerak yang kemudian tersisa atau tertinggal di dalam program ini. Sehingga siapa yang tidak hadir di Zoom meeting ini tolong disampaikan. Kalau itu adalah temannya satu kabupaten, tolong dihubungi bahwa kita sudah berkoordinasi dan time schedule kita, lini masa kita, rentang waktu pelaksanaan kita akan lakukan. Nah, lanjutan pelaksanaan PGP Angkatan 5. Itu pembahasannya modul 1.2-nya sudah selesai. Nah, modul-modul sebelumnya sudah selesai. Kita mulai dari di modul 1, 2, 3. Nanti aktor lapangan akan mendampingi Ibu secara daring seperti bagaimana biasanya. Ya. Nah, kemudian kita dari ini tanggal 12 sampai 31 Agustus. Bukan ya. Ini tanggal 1 sampai 11 Agustus.
Jadi modul 3 itu kita akan sudah mulai pada tanggal 1 sampai 11 Agustus, modul 1.3. Nah, ini jadwalnya akan kami kirimkan seiring kami akan menyampaikan pemberitahuan. Sehingga teman-teman di lapangan, termasuk Pak Fikri, Pak Bustaman, Pak Fikri masih mendengarkan saya, Pak Fikri? Ya, Pak Fikri kayaknya dia mendengarkan saya ini, Pak Fikri. Saya bisa pantau dari sini ya. Ya. Mudah-mudahan Pak Fikri bisa dengar ya. Jadi kita akan mulai angkatan 5 pada tanggal 1 Agustus. Kita tinggal menghitung hari. Tinggal hari apa ini? Ini hari Selasa. Nanti kita akan mulai tanggal 1 Agustus. Sudah kita mulai dengan modul 1. Modul 1.3. Kemudian Lokakarya 2. Lokakarya 2 itu akan kita mulai pada tanggal 20 Agustus. Nah, tapi kerja-kerja LMS itu, proses itu sudah berjalan tanggal 12-31 Agustus, kemudian proses ini jalan oleh teman-teman di admin LMS. Kegiatan-kegiatan yang didaringkan, kegiatan-kegiatan yang diluringkan, semua itu terpantau, tersistem di dalam admin LMS. Nanti sebentar koordinator admin saya akan menjelaskan, mudah-mudahan saya minta stay di bandara dulu di Cengkareng. Mohon maaf, saya ingatkan kembali Mbak Edi, tolong diingatkan Mas Arif, stay di bandara beberapa menit kemudian dan buka laptopnya, tolong dikasih kesempatan untuk menyampaikan hal yang perlu dilakukan aktivitas kita di LMS nanti ya. Oke, modul 1.4 kita lihat 1.4 di sini ada tanggal 31 Agustus 2022 ya, terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan. Modul 2.1 ya. 2.1 itu terlaksana pada tanggal 1 sampai 12 September 2022 dan seterusnya. Lokakarya kita yang ketiga itu kalau kedua ada di 20 Agustus, lokakarya ketiga kita ada di 17 September. Ya. Lokakarya kita ada di 17 September. Ya. Kemudian kita lanjut. Tidak pindah ya? Tidak pindah. Oh, oke. Kemudian pembahasan terkait dengan modul 2.3 itu kita bisa lihat di sini. Nah, lanjutannya jadwal-jadwalnya sudah jelas ya. 20 September, 26 September, 11 Oktober 22 ini sudah dipetakan. Ada beberapa tengah waktu yang akan kita lakukan terkait dengan pengumpulan tugas paket 2 selain aksi nyata. Nah, kami perlu mengingatkan juga kepada aktor lapangan, termasuk yang terkait pendampingan terhadap CGP kita, apakah dia fasilitator dan pendamping prakteknya, pengajar prakteknya. Dalam konteks ini kami tetap mengingatkan, dari awal kami mengingatkan proses dilaksanakan, tiba waktunya Anda memasukkan nilai, segera dimasukkan nilainya. Nanti admin LMS kami akan memantau setiap perkembangan yang terjadi. Jadi di sistem akan terpantau setiap perkembangan yang terjadi. Ya. Nah, ini modul 3 itu terjadi di 16 Desember. Terkait dengan program-program terkait dengan angkatan 5. Nah, ini lini masa kita sampai kemudian kita berakhir di 16 Desember untuk paket modul 3 kita selesai di 16 Desember. Nah, hal-hal yang menyangkut tentang jadwal secara detailnya akan kami kirim urutan-urutan tanggal secara runutnya. Ini kami buat rentang-rentang tanggalnya berdasarkan efektivitasnya. Nanti secara detailnya dari urutan tanggal secara runut akan kami share ke Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan kami kirimkan link detail jadwal lanjutan pelaksanaan PJP angkatan 4 dan 5. Nanti akan kami kirimkan tautan. Nanti di tautan ini Anda bisa melihat secara detail tentang jadwalnya. Nah, kemudian di akhir pemaparan sebelum kita berdiskusi, ini yang akan bertanggung jawab mendampingi Bapak Ibu nanti di lapangan selama proses ini berjalan. Ya, di sini ada saya sebagai penanggung jawab, kemudian ada Jubaida sebagai anggota tim kegiatan, kemudian ada Haji Ramla Marufi, ada Ibu Nunung Kalsum, ada Pak Alvin, ada Ibu Asadia, dan ada Ibu Rini dan Ibu Nema yang akan kemudian mendampingi Bapak Ibu semua di lapangan terkait dengan administrasi keuangannya, kemudian pendampingan pelaksanaan persiapan ATK-nya untuk melaksanakan lokakarya dan sebagainya dan sebagainya.
Nah, tidak secara runut karena kami ada kegiatan lain, Bapak Ibu juga ada kegiatan lain, kita akan berdiskusi nanti hal-hal yang perlu kita pertajam. Tetapi sebelumnya saya minta Eti pastikan untuk mengefektifkan waktu, minta Mas Sarif deteksi apakah sudah landing dan dia sudah Pak Sarifnya sudah stay di bandara atau seperti apa. Kalau belum ada Pak Sarifnya, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu hal yang saya sampaikan terkait dengan pemaparan terkait dengan rapat koordinasi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Ya, saya kira itu Mbak Eti, saya kembalikan untuk kepada Haji Jubaidah untuk kemudian dipastikan Mbak Eti apakah Pak Sarif ini sudah landing di Jakarta, kemudian minta untuk kita sekali jalan LMS-nya dulu disampaikan, kemudian kita akan berdiskusi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan materi dari Ketua Penanggung Jawab PGP Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya kita akan menerima materi dari Pak Sarif. Saya coba dulu menyapa dengan Pak Sarif. Apakah Pak Sarif mendengar suara saya? Iya Bu, siap Bu. Kita ini materi untuk berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita membahas materi tentang Learning Management System atau LMS yang akan disampaikan oleh Pak Sarif. Untuk itu kepada Pak Sarif saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Bapak Ibu fasilitator, pengajar praktik, dan juga instruktur dan juga calon guru penggerak atau CGP Angkatan 4 dan 5 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, biasa dipanggil, kalau di kantor biasa dipanggil Mas Syarif. Saya adalah koordinator admin untuk semua ya, admin LMS dan SIM PKB, baik di program guru penggerak maupun di sekolah penggerak. Begini, mungkin tidak lama ya saya paparkan materi, mungkin karena ini ada juga karena Bapak Ibu kan sudah mengalami ya, sudah menjalankan program pendidikannya baik luring maupun secara daring. Jadi saya yakin sudah menguasai semua. Yang jelas saya akan paparkan sedikit apa itu tugas dan tanggung jawab kami, seperti itu. Lanjut paparannya. Slide kedua. Langsung ke bawah. Ini skip saja, skip. Nah, terus up di situ. Nah, Bapak Ibu, di CGP Angkatan 45 dan juga fasilitator dan pengajar praktik di Angkatan 4 dan 5, itu sebelumnya untuk LMS-nya dipegang oleh UPT Kemdikbudristek yang bernama P4TK, Penjas, dan BK. Namun untuk mulai Agustus nanti insya Allah kita akan handle ya Bapak Ibu ya. Kami yang di UPT itu yang dimaksud UPT di sini adalah BGP Bapak ya. Bapak Ibu ya, Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah yang disebut UPT yang mempunyai otoritas di dalam pengelolaan data pada SIM PKB. Selain itu, kami juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk pelaksanaan PGP itu membuka dan menutup kelas PPGP di SIM PKB yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Sulawesi Tengah. Nah, selain itu kami juga mempunyai otoritas di dalam manajemen kelas dan konten LMS untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran virtual di dalam program pendidikan guru penggerak. Seperti itu. Lanjut. Kami di admin itu LMS ada 6 orang Bapak Ibu ya. Masing-masing admin itu
sementara ini ada yang pegang 1 kelas, ada yang pegang 2 kelas nantinya. Kami 6 orang termasuk saya di admin Balai Guru Penggerak itu. Nah, peran dan tanggung jawab kami di LMS itu yang pertama, perubahan konten dari program Guru Penggerak ini merupakan tanggung jawab kami di UPT, tetapi kami juga menggunakan standar yang ditentukan oleh pusat. Yang kedua itu manajemen kelas. Jadi kami mengatur segala lalu lintas LMS ya Bapak Ibu ya. Kemudian membantu peserta, pendamping, fasilitator, dan instruktur terkait teknis pelaksanaan PPGP. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai pendamping, fasilitator, maupun instruktur, maupun CGP sendiri apabila ada kendala teknis, boleh menghubungi kami para admin. Kami di admin ada 6 orang ya, maaf. Nanti boleh kami share. Sebenarnya sudah kami perkenalkan Bapak Ibu ya, di grup CGP maupun di grup fasilitator kami sudah memperkenalkan diri. Ada di sana, ada saya sendiri, ada Ayu, ada Dodi, ada Mas Adi dan sebagainya. Yang nomor kontaknya pun sudah ada di grup yang saya perkenalkan. Jadi nanti kalau ada kendala teknis silakan Bapak Ibu menghubungi para admin yang 6 orang tersebut. Kemudian apa sih tanggung jawab kami juga memonitor pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini. Jadi semua monitor itu artinya segala lalu lintas, segala kegiatan yang terkait di daring kami akan memonitor seperti itu. Kemudian mengumpulkan data monitoring dan evaluasi dari LMS. Selain itu menjaga pola komunikasi fasilitator, pendamping, dan CGP. Nanti akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Pola komunikasi seperti apa yang efektif supaya apabila terjadi problem itu tidak menyebar kemana-mana. Artinya kalau ada problem silahkan dibicarakan di dalam kelas itu sendiri, tidak menyebar ke mana-mana akhirnya sampai ke medsos dan sebagainya seperti itu. Kemudian melaporkan daftar PP dan fasil yang belum mengumpulkan nilai. Jadi ini salah satu tugas dan tanggung jawab kami para admin. Jadi nanti ke depannya kalau Bapak Ibu fasilitator maupun pengajar praktik yang belum memberikan nilai, kami akan cerewet ya, kami akan menagih seperti debt collector seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Itu salah satu tanggung jawab kami karena untuk memastikan supaya kami di program pendidikan ini tidak ada yang miss dan tidak ada yang meleset. Artinya sesuai jadwal, sesuai track pada yang ditentukan. Nah, ini model komunikasi yang kami jelaskan tadi. Jadi kalau ada permasalahan di proses pendidikan ini, mohon Bapak Ibu CGP dengan fasilitator dan PP itu didiskusikan di kelas itu sendiri. Jangan sampai melebar kemana-mana hingga sampai ke medsos yang akhirnya mengganggu citra pendidikan guru penggerak itu sendiri seperti itu. Ada catatan fasilitator dan juga catatan admin yang kami rangkum. Kemudian di dalam kelas itu kita bicarakan solusi bersama seperti apa. Kemudian seperti itu. Lanjut. Terus jadi di pengelolaan PGP ini Bapak Ibu ya, saya langsung ke poin stop dulu. Yang di atas, yang poin 5 tadi. Yang 5. Nah, yang 5 poin. Oh, di situ. Ya, sistem informasi manajemen. Nah, kami juga mempunyai tanggung jawab dalam rekapitulasi penilaian. Jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu CGP misalnya atau fasilitator atau calon fasilitator nanti ke depannya kalau Bapak Ibu yang dari CGP setelah dinyatakan lulus menjadi GP kemudian mendaftar pengajar praktik ke depannya itu kan ada proses seleksi. Kemudian untuk penentuan kelulusan itu ada nilainya dan nilai itu kami admin memang tahu mengelola nilai itu. Semua nilai yang masuk itu dikelola oleh admin. Namun ada tetapinya. Di sini kami tidak bisa mengubah ataupun
mengurangi atau menambah nilai, itu semua otoritas dari asesor dan tim penilai seperti itu. Jadi kami sebagai admin hanya mengatur, menerima, kemudian mengelola nilai tersebut. Kemudian setelah itu kan ada penerbitan surat keterangan bagi narasumber dan sebagainya, itu tugasnya dari admin juga. Kemudian yang terakhir adalah penerbitan sertifikat PGP bagi peserta. Nah, ini kalau mungkin di angkatan 1, 2, 3 itu nanti yang tanda tangan untuk sertifikat yang sudah ditetapkan guru penggerak itu dari Ditjen GTK ya, Kemdikbudristek. Nah, kemungkinan kalau tidak ada perubahan ya Bapak Ibu ya, itu di angkatan selanjutnya itu yang tanda tangan sertifikat itu adalah di Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi masing-masing. Kalau di kita berarti Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah, seperti itu. Nah, itu tanda tangan pakai sertifikat tanda tangan elektronik seperti itu. Lanjut. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan karena sudah mengalami semua, sudah melaksanakan. Kemudian terakhir, ini juga tidak akan saya jelaskan detail karena semua sudah mengalami. Terus ini juga tidak saya jelaskan karena sudah mengalami semua ya Bapak Ibu. Terus sampai terakhir apa di sini? Ini skenario ini ada di Pak Bu ya. Sebenarnya ada di internal kami sih antara PM4TK Penjas BK dan juga BGP Sulawesi Tengah. Jadi saya skip saja terus. Nah, sudah cukup sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti panitia akan memberikan kesempatan untuk bertanya baik terkait dengan pelaksanaan di lapangan maupun terkait pelaksanaan program pendidikan guru penggerak di sistem manajemen sistem ataupun di LMS-nya seperti itu. Nanti seandainya yang bisa saya jawab, tapi kalau seandainya tidak bisa saya jawab, mohon dari panitia atau notulen bisa mencatat pertanyaannya apa, kemudian seandainya saya tidak bisa menjawab akan saya sampaikan ke pusat seperti itu untuk menjawabnya dan nanti akan kami informasikan di grup WA Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup sekian dari kami. Sekali lagi mohon kerjasama antara admin di Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten Kota, dan juga CGP di Angkatan 4 dan 5. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber Pak Sarif Hidayat. Tadi saya tidak sempat perkenalkan karena kayaknya saya tergesa-gesa karena saya tahu Pak Hidayat ini, Pak Sarif ini lagi ada di bandara ya, di Bandara Mutiara Sis Al Jufri untuk melanjutkan perjalanan dinas ke Jakarta. Baik, terkait dengan materi ini, mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan terhadap materi ini, saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta. Silakan Bapak Muhammad Kusdi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, silakan Pak. Waalaikumsalam. Nama? Ya, saya Muhammad Kusdi, Fasil Angkatan 4 untuk Banggai, Kepulauan Banggai Laut dan Morowali. Sebelum beralih ke BGP Sulawesi Tengah, saya Fasil sudah menyelesaikan seluruh nilai dan tugas-tugas semuanya sudah komplit. Nah, tolong nanti tetap dicek, barangkali ada yang kurang untuk segera bisa dikonfirmasi, untuk bisa segera saya penuhi. Itu yang pertama. Yang kedua,
apakah ada kemungkinan untuk para fasil itu diundang pada loka 7 atau loka 9? Artinya kalau memang ada, kami akan menyesuaikan dengan kegiatan kami yang ada di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja barangkali dijawab oleh narasumber, karena mengingat narasumber ini sekarang lagi mau melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Silakan Pak Sarif untuk kalau wilayah tentang apa namanya tadi yang ditanyakan Bapak tadi untuk pengecekan nilai yang sudah masuk saat ini Pak ya, itu masih di P4TK Pak yang mengecek. Jadi nanti ada proses peralihan dari kami yang sementara ini kami sedang ke Jakarta insya Allah untuk serah terima data-data dan sebagainya itu. Jadi insya Allah Pak Kusdi nanti kami akan cek dan komunikasikan dengan UPT P4TK. Kemudian itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah tadi lokakarya Pak ya. Untuk masalah itu saya tidak bisa menjawab Pak. Yang bisa menjawab ini mungkin dari Pokja Pak Dasman Pak ya. Pak Dasman. Ya, itu karena wilayahnya Pokja Pak untuk yang itu masuk. Ya, betul. Benar yang dikatakan. Saya jawab langsung saja ya, moderator ya. Kita efektifkan ya. Ya, silakan. Ya, jadi Pak Kusdi sebagai fasilitator terima kasih. Nanti apakah ada kemungkinan kami diundang dalam kegiatan lokakarya, loka 7 dan seterusnya. Nah, terkait dengan diundang atau tidaknya kami tetap berpedoman kepada merujuk kepada pedoman. Di dalam pedoman pelaksanaan lokakarya itu sudah jelas semua nanti siapa yang diundang, kemudian pihak-pihak mana saja yang diundang dalam pelaksanaan loka. Kalaupun di situ ada dan ternyata mungkin ada pengembangan setelah kami diskusikan, karena kami juga ketika berbicara untuk itu terkait dengan itu, ketika itu di dalam daerah kemungkinan juga menyesuaikan, bukan kemungkinan, harus menyesuaikan dengan anggaran di kami. Nah, anggaran kami terkait dengan pelaksanaan kegiatan itu tetap merujuk kepada anggaran sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman di P4TK. Nah, hanya saja yang berubah itu anggaran di kami yang tidak ada itu lokakarya di hotel. Karena kami tidak memiliki budgeting yang cukup untuk memfasilitasi di hotel. Yang pasti Pak Kusdi, nanti kita lihat apakah di panduan memungkinkan untuk itu. Kalau tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan kami hanya akan melakukan hal-hal yang terkait dengan apa yang ada di panduan. Tapi mudah-mudahan saja ada perkembangan kemudian fasilitatornya juga bisa dihadirkan secara luring dan seterusnya. Karena yang selama ini yang terlibat itu pengajar prakteknya dalam berbagai kegiatan lokakarya. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Disilakan kepada yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan lagi kepada peserta yang terutama yang menyangkut LMS ini Pak, karena Pak Sarif ini terbatas waktunya dengan kita. Silakan Bapak Ibu. Coba. Ya, diperhatikan yang raise hand. Pertanyaan Pak Dasman. Ya, silakan Pak Arifudin. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk pemirsa di room ini. Jadi terkait kelanjutan dari pendidikan guru penggerak di angkatan 4 ini, yang perlu saya tanyakan adalah yang pertama terkait pelaksanaan loka 7. Tadi sudah disampaikan bahwa pelaksanaan loka 7 itu bukan lagi menggunakan hotel seperti loka-loka sebelumnya, namun kita sudah menggunakan ruang atau aula yang seperti disampaikan tadi. Terkait hal ini, kita mengingat bersama bahwa persiapan loka 7 itu kalau pengalaman di angkatan sebelumnya itu memerlukan kegiatan 2 hari. Dan peserta CGP itu berada di hotel untuk menyiapkan untuk kegiatan loka 7 itu. Terkait
cerita saya ini, apakah BGP Sulawesi Tengah menyiapkan kalau memang tahu seperti itu alurnya 2 hari atau 1 hari, tentunya di sini kami butuh persiapan. Di wilayah Morowali ini sangat jauh akses dari untuk dinas pendidikan di ibu kota seperti Menui. Apakah ada untuk persiapan untuk penginapan seperti itu? Kemudian selanjutnya, berdasarkan pengalaman di angkatan yang sudah selesai melaksanakan loka 7, itu ada penyegaran. Apakah di angkatan 4 di Sulawesi Tengah ini juga ada penyegaran? Makasih atas tanggapan dan pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak narasumber. Ya, baik. Pak Arifudin, saya tanya Pak Arifudin, CGP atau apa ya? Dibuka mic-nya, Pak. Pak Arifudin ini calon guru penggerak atau apa? Dibuka mic-nya, Pak. Pak Arifudin, bisa dengar suara saya, Pak? Pak Arifudin, bisa dengar suara saya? Pak Arifudin? Pak, ayah, halo. Pak Arifudin, guru penggerak ya? Ya, CGP ya? Pengajar praktik, Pak. Pengajar praktik. Baik. Jadi pertanyaan yang disampaikan Pak Arifudin mohon disimak untuk semua. Pertanyaannya apa? Loka karya itu akan kami laksanakan dalam durasi waktu 2 hari. Ya, kami akan laksanakan dalam durasi waktu 2 hari. Perhitungan kami mau kami inapkan atau tidak ada standar kami. Kalau yang hanya ada di dalam kota Bungku, kegiatannya di kota Bungku, tentunya hitungannya adalah transfer perjalanan. Tapi kalau kemudian hitungan kami perjalanan itu sudah membutuhkan waktu di atas 6 jam, maka itu yang kami akan inapkan. Jadi struktur kami akan membuat anggaran seperti itu. Sehingga keberadaan CGP dan pengajar praktek secara alamat itu kami mendeteksinya secara jelas semua dulu. Kami akan melakukan pemetaan sehingga setiap loka-loka yang kami lakukan, loka-karya yang kami lakukan, kami akan sesuaikan. Mana kemudian peserta yang akan kami biayai transportnya, mana kemudian peserta yang akan kami biayai penginapannya. Karena ini terkait dengan kebijakan anggaran pusat. Kami tidak bisa mengkreasikan di luar ketentuan-ketentuan yang ada. Tapi insya Allah kami akan kami sementara proses juga di balai dalam sementara proses penggodokan anggaran. Tim anggaran kami sekarang masih ada di Jakarta kaitannya untuk membahas detail-detail item pembiayaan yang akan kita lakukan khususnya di program pendidikan guru penggerak. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya, pertanyaan kedua tadi, apakah ada penyegaran? Semua akan mengacu ke panduan. Semua kegiatan sehingga kita by design, by thought. Karena kita tidak bisa mengkreasikan apalagi kegiatan itu berkorelasi dengan pemanfaatan uang. Sehingga kami tidak bisa melakukan gerakan tambahan yang kemudian membuat ternyata adanya pembiayaan yang timbul. Semua kita on the track pada post budgeting yang sudah disiapkan oleh anggaran. Oke? Saya kira seperti itu Pak Arifudin dan yang lain. Oke, makasih Pak. Baik, ada lagi yang bertanya, silakan. Pak Halim. Ya, silakan lihat yang raise hand ya. Ini Pak Halim ini ada di dalam pertanyaannya dalam chat. Ya, room chat coba lihat. Di mana tempat loka 7 angkatan 4 di Sulteng? Sulawesi Tengah. Coba dibaca ulang. Tempat pelaksanaannya loka karya 7 angkatan 4. Ya. Baik. Saya informasikan bahwa kita tetap mengacu kepada pola sebelumnya. Untuk angkatan 4 ini ada 3 kabupaten. Nanti juga akan kami kondisikan sesuai dengan kondisi anggaran. Tapi tidak mungkin juga Bapak bergabung lokanya ke Morowali. Ya. Morowali itu karena jumlah pesertanya kurang lebih di angkatan 4 itu ada 20. Sementara di Banggai Laut, Banggai Kepulauan itu masing-masing 5.
Nah, kondisinya akan kita lihat di lapangan sesuai dengan kemampuan kekuatan anggaran. Jadi nanti kalau kemudian anggaran kami bisa menyasar setiap tempat itu bisa dilokakan, misalnya bangkai laut di loka, bangkai ini di loka sesuai panduan, maka akan kami lokakan seperti itu. Nah, sehingga kami akan melihat semua ini akan kita lihat tergantung data-data itu, dan data-data itu yang akan menjadi panduan kami dalam penyiapan anggarannya. Saya kira seperti itu, Pak Ali. Oke, baik. Masih ada yang bertanya, silakan. Silakan yang lain. Kita berharap ada masukan ya, input, dan ada hal-hal yang mungkin kita akan clearkan. Jangan kemudian berkembang seperti informasinya Pak Sarif. Ada permasalahan, nanti kami sudah membuka ruang WA ya. Ada grup WA untuk disampaikan kepada teman-teman untuk berdiskusi di dalam ruang WA. Silakan kalau masih ada yang lain. Ya, ada Pak Hasri. Silakan Pak Hasri. Ya, Tuli. Fasilitator atau apa? CGP, ya silakan. CGP dari Kabupaten Toli-Toli. Buka mic-nya Pak Asri, buka mic-nya. Terima kasih. Bisa kedengaran suara saya Pak? Jelas Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari calon guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Toli-Toli. Singkat saja Pak, karena ini jadwal sebenarnya sudah beredar kemarin di grup yang sudah dibentuk. Saya perhatikan kita startnya dari modul 1.3 dan itu jelas sekali tanggal-tanggalnya, mulai tanggal 1 Agustus sampai seterusnya. Saya lihat itu waktunya berurut Pak. Hanya pertanyaannya kami, karena kebetulan ini kan ada guru-guru yang di samping mengikuti kegiatan ini juga tentu tidak terlepas dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, apakah nanti kewenangan penetapan jam itu dikembalikan pada fasilitator atau memang sudah diatur, karena yang muncul di sini hanya tanggal-tanggal secara berurut. Kalau saya perhatikan ini berarti tidak ada memang waktu kita untuk di sekolah untuk melaksanakan tugas pokok kita. Apakah nanti tetap kembali pada sistem sebelumnya bahwa ada jam-jam tertentu di luar jam mengajar itu program CGP ini berjalan? Itu barangkali Pak, singkat saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini menjadi penting untuk semua ya, pertanyaannya pasti untuk semua. Jadi di situ hanya akan tertera jadwal secara berurut. Bagaimana kondisinya sementara saya harus melakukan pelayanan pembelajaran di kelas? Maka kita berharap karena semua kegiatan kecuali kegiatan yang dilakukan oleh pengajar praktek itu pendampingan langsung ya, secara individu ya. Nah, kecuali kalau pembahasan yang dilakukan oleh fasilitator, maka itu daring. Kita meminta, nanti kita akan buatkan juga di dalam panduannya itu, kita akan beritahu ini, jangan sampai kemudian dominan waktu itu mengganggu aktivitas belajar. Jadi nanti yang kita minta fleksibelnya itu adalah di fasilitatornya. Flexibility time-nya ya. Jadi fleksibilitas waktunya itu ada di fasilitator untuk kalau dia pendampingan secara daring ya. Nah, nanti kita ada di fasilitator dan di instruktur kalau secara daring sehingga tidak mengganggu waktu-waktu pembelajaran terlalu panjang ya. Nah, nanti kami akan membangun komunikasi dengan P4TK. Pola ini apakah kita mempertahankan pola yang sudah berjalan karena terjadi perbedaan schedule sebelumnya ya. Nah, informasi ini akan kami sampaikan di dalam grup WA. Pak Asri sudah masuk di dalam grup WA? Pak Asri, dibuka mic-nya, sudah masuk dalam grup WA, Pak? Cukup angkat ya. Tadi mikrofon saya di mute. Ya sudah bergabung Pak. Saya sudah pantau terus perkembangannya. Ya. Saya bermohon kepada teman-teman memantau perkembangan informasi itu di dalam grup WA ya. Akan ada update-update informasi yang akan kami sampaikan. Oke, saya kira begitu Pak Asri ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Silakan. Selanjutnya Pak Sukri. Silakan Pak Sukri dari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, bisa didengar suara saya? Iya, iya. Jelas, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, jadi pertanyaan saya tadi sempat disinggung terkait dengan biaya selama pelaksanaan lokakarya. Terus terang kami, Bu, Pak, di Sulawesi, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, kami berada di pinggir perbatasan Kabupaten Donggala. Terkait masalah jarak, itu kalau jarak tempat tinggal kami dengan kabupaten itu kurang lebih 200 km. Namun hal ini biasa kita tempuh sampai 8 jam perjalanan. Teman kami biasa itu yang perempuan biasa sampai 8 jam perjalanan untuk sampai di tempat lokakarya. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah kami bisa menginap di penginapan atau di hotel, karena jaraknya tidak terlalu, kalau berdasarkan jarak hanya 200 km lebih, tapi kalau berdasarkan waktu tempuh itu cukup lama, Pak. Ya, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan ini saya kira untuk mewakili yang semua, ya. Kami sudah memetakan dan akan menghitung, seperti saya jawaban di akhir tadi, yang kami biayai dalam menginap itu adalah sebuah perjalanan yang tidak mungkin dilakukan secara bolak-balik dalam waktu yang cukup singkat. Tetapi ada standar jamnya. Standar jamnya ini akan kami upayakan, kami akan masih berdiskusi. Kalau misalnya jarak tempuhnya cuma 3-4 jam, itu tidak mungkin kami inapkan dengan struktur biaya yang ada. Tapi kalau dia sudah di atas 6 jam, ini diskusi kami, nanti kami akan berbicara lagi di keuangan. Nanti akan kita diskusi, kita matangkan. Kalau di perbatasan, Pak Sukri di Ogoamas atau di mana nih? Rumah di Ogoamas, Pak. Nah, Pak Sukri di Ogoamas, perjalanan itu cukup jauh. Kegiatan lokakaryanya 2 hari. Itu tetap akan kami hitung mana yang akan kami biayai dalam menginap dengan standar pembiayaan kami. Jadi kalau misalnya standar pembiayaan ini bukan real cost ya. Kami tidak akan melakukan real cost. Kalau Bapak Ibu menginap di hotel dengan budget 500.000 per malam, kemungkinan itu sangat sulit untuk bisa dipenuhi karena struktur budget kami. Tapi kami memberikan budget bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa menginap jika memang harus diinapkan. Oke? Saya kira tidak ada masalah. Nanti akan kami inventarisir terkait dengan lokasi dan sebagainya, posisi berdasarkan alamat tempat tinggal. Nanti demikian juga distribusi pengajar praktek. Pengajar praktek selama ini sudah berproses, di mana pengajar prakteknya itu mendampingi sekolah-sekolah yang dekat dalam jangkauan, sehingga mobilitasnya itu bisa lancar. Saya kira seperti itu. Nanti hal-hal yang mungkin akan sifatnya informatif kami sampaikan di dalam di dalam grup WA ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Silakan moderator, Gafar. Ya, baik. Boleh? Dari saya boleh? Ya, silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pengajar praktik dari Kabupaten Toli-Toli, Abdul Gafar. Yang saya lihat jadwal tadi hanya jadwal lokakarya, sementara jadwal pendampingan tidak ada dijadwalkan. Memang jadwalnya kan sebelum lokakarya, cuma tidak ada tenggang waktu yang diberi di situ. Kalau di angkatan 4 tadi yang dipaparkan jadwalnya ada, jadwal pendampingannya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Terus di angkatan 5 tidak ada dicantumkan tanggal. Itu yang kita minta barangkali. Kalau bisa ada jadwalnya, supaya kita juga bisa menyiapkan untuk persiapan untuk mendampingi teman-teman guru pengajar calon guru penggerak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong diperhatikan juga barangkali teman-teman kita ini yang ada kita yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukri tadi itu masalah penginapan bagi pengajar praktik yang di luar kota, karena kita kan rata-rata yang di Toli-Toli dalam kota tempat tinggalnya, kemudian yang kita damping itu di luar kota. Nah, kalau bisa real cost-nya untuk penginapannya disesuaikan lah. Kalau macam kemarin diberi untuk penginapan 180.000 satu malam. Kalau macam kita di Dampal Selatan itu sampai 200.000 satu malam kalau penginapannya. Kok enggak bisa? Hanya kita nombok kalau begitu caranya. Jadi kalau bisa disesuaikan lah dengan kondisi di lapangan.
Misalnya kita yang dari Toli-Toli mau ke Dampal Selatan atau di Soni sana, menginapnya 1 malam itu 200.000. Begitu juga saya di Cimatang, menginapnya di Ogotua itu 1 malam 200.000. Kita bayarnya 100, dikasih hanya 180.000 untuk real cost-nya. Jadi paling tidak disesuaikanlah dengan kondisi kita di lapangan. Begitu juga uang transportnya sama semua. Dalam kota, di luar kota 150.000. Paling tidak dibedakan lah kan. Nah, itu yang jadi permasalahan bagi kita juga untuk pengajar praktik. Ya, untuk pendamping untuk guru penggerak calon guru penggerak ini ya alhamdulillah mudah-mudahan mereka juga bisa disesuaikan karena itu keluhan mereka juga dari teman-teman pengajar guru penggerak itu calon guru penggerak itu masalah penginapannya supaya disiapkan. Jangan sampai nanti sudah tiba saatnya baru bertanya-tanya, di mana ini tempat menginap. Akhirnya begitu sudah tiba waktunya sudah kacau lah. Kemarin itu agak kacau ya Lokakarya yang kedua kemarin itu. Karena kita mau cari tempat di mana tempat menginapnya katanya apa segala macam. Jadi paling tidak jauh sebelumnya sudah disampaikan bahwa tempat menginap itu di mana. Utamanya yang ada di daerah kita ini ya. Mungkin ada yang dari penanggung jawab di daerah penjabnya ya. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu. Sebentar Bu Haji. Kita jawab dulu Bu Haji. Bu Haji. Ya, silakan. Ya. Saya pastikan Ibu Nunung masih ada di dalam ruang Zoom meeting. Masih. Ibu Nunung? Ya. Atau ya ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Mohon maaf, saya switch kamera. Silakan. Ya, Ibu Nunung, tolong saya dicermati pertanyaan, mungkin boleh dicatat ya. Oke, siap Pak. Boleh dicatat pertanyaannya yang akan kita jadikan evaluasi untuk terkait dengan ini. Oke, baik. Pertanyaan Pak Gafar tadi, kita coba begini Pak Gafar. Pak Gafar itu sudah ada patron, acuan yang ditetapkan oleh teman-teman dari P4TK sebelumnya. Nah, ketika kita melakukan, kan kita juga berdasarkan kemampuan BIPA kami. Nah, karena ada beberapa estimasi-estimasi di lapangan yang memang budget berdasarkan ukuran SBM-nya, ya, standar biaya masukannya seperti itu. Jadi kalaupun ada dinamika di lapangan, kalau kami berkreasi di luar SBM, kami yang jadi bermasalah, Pak. Karena setiap daerah di Indonesia berdasarkan SBM itu sudah dipetakan. Kalau jarak ini dengan penginapan ini, maka budget yang dianggarkan seperti ini. Itu SBM, Pak. Tetapi kami juga tidak menutup mata. Kami akan mendiskusikan itu. Mendiskusikan. Misalnya, tadi ada keluhan. Di Loka 2 kocar-kacir kita, ketika kita sudah masuk Toli-Toli, nggak tahu masuknya di mana, menginapnya di mana. Nah, sehingga kami masih memetakan nanti, berpedoman kepada apa yang sudah dilakukan teman-teman PMPTK sebelumnya, berapa durasi lama waktu perjalanan dia lakukan sehingga masuk dalam kategori bisa menginap. Kalau cuma di dalam kota tentunya kita tidak akan menyiapkan itu, ya. Nah, untuk itu teman-teman bersabar, semua informasi akan kami lakukan. Kami juga tidak serta-merta melakukan hal yang lebih lebih luar biasa, tetapi kami berupaya, Pak, karena ini adalah hal yang sangat mendasar bagi kita. Kami juga menyadari bahwa kemudian keberadaan bapak-bapak aktor lapangan itu sangat penting mendukung untuk proses-proses kelancaran CGP kita ini untuk proses pendidikan guru penggeraknya. Saya kira itu nanti akan kami informasikan. Kemudian kami juga akan mendiskusikan ini karena sangat sekret terkait dengan budget itu sekret sekali, ya. Oke, saya kira itu ketika bertanya begitu yang lain menyimak. Satu pertanyaan untuk semua ya. Ya, saya kira terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Aniswati. Jangan sampai pertanyaannya berulang ya. Jadi pertanyaan yang baru atau saran apa dan lain sebagainya. Silakan Ibu Aniswati dari Toli-Toli. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu Aniswati, CGP Angkatan 5 Kabupaten Toli-Toli. Yang ingin saya tanyakan Bu beda memang, tapi walaupun masih menyangkut tentang pembiayaan, ini mewakili teman-teman kami yang CGP Angkatan 5 Toli-Toli yang berada di luar kota. Beberapa teman kami berada di kepulauan, dan itu tidak terjangkau dengan jaringan WiFi. Beda kami yang memang sudah di dalam kota, mungkin bukan sebuah masalah.
karena kami bisa memanfaatkan jaringan WiFi baik yang berada di rumah maupun yang ada di sekolah. Nah, ada beberapa teman kami, Bu, itu hanya mengandalkan jaringan data. Nah, itu mengandalkan jaringan data yang mereka harus beli, mereka harus isi sendiri. Nah, sementara kegiatan CGP, terutama daring, itu kadang menyita kuota yang sangat besar. Bincang-bincang kami lalu dengan teman itu kurang lebih sekitar 150.000 harus dihabiskan untuk membeli data. Dan perlu kami yang mendampingi kami lalu itu kami sudah sampaikan dan pernah disampaikan bahwa itu akan difasilitasi pada loka berikutnya. Nah, yang kami ingin tanyakan di sini, yang ingin saya tanyakan, kira-kira apakah itu bisa difasilitasi sehingga kami CGP yang berada di daerah yang di luar jangkauan WiFi yang hanya mengandalkan data bisa difasilitasi. Barangkali Bu, kami mohon kejelasan supaya kegiatan ini juga insya Allah, tapi kami berkomitmen akan tetap mengikuti kegiatan ini dan selalu bersama untuk mengikuti kegiatan ini sampai di akhir kegiatan. Tapi kami hanya mohon kejelasan saja. Terima kasih, Bu. Silakan, Pak Dasman. Ya, baik. Ibu, saya menyimak ini pertanyaan yang lain ini sama ya, satu pertanyaan dimohon untuk yang lain ya. Nah, terkait dengan kondisi itu, memang di struktur pembiayaan kami tidak bisa berkreasi di luar ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam pagu anggaran. Jadi ketika pagu anggarannya sudah jelas seperti ini, tapi semua pembiayaan CGP itu kan ada stimulan pulsa 150 ya. Sebelumnya Bunda sudah terima kan? Untuk kegiatan sebelumnya. Selama ini tidak difasilitasi, Belum ada, Pak. Kami jujur di angkatan 5 setelah loka orientasi dengan loka 1 belum pernah. Cuma kami kemarin disampaikan oleh pusat yang mendampingi kami dari Penjaskes itu akan difasilitasi pada loka 2 nanti. Makanya kami mohon kejelasan karena ini kan ceritanya pindah, Pak. Ditangani lagi oleh provinsi. Jadi kami mohon kejelasan. Oke, baik. Nah, kalau begitu sekarang begini. Nanti kami akan lakukan evaluasi. Tolong Bu Nunung, saya sangat berharap ini catatan penting bagi kita. Notulen rapat Ibu Nunung, mohon maaf sebagai host saya minta tolong dicatat. Karena ini secret supaya kami kemudian tidak salah dalam menentukan anggaran. Kaitannya dengan apakah kami bisa menstimulasi dalam bentuk pemberian pulsa data. Ini akan kita lihat ya. Karena kalaupun bisa diberikan dalam pemberian pulsa data, itu mungkin nilai-nilainya juga terkait dengan besaran pagu anggaran kami. Ya. Nanti kalau sebelumnya, maka kami akan identifikasi apakah selama proses ini dengan terkait, karena semua pembelajaran fasilitator itu pembelajaran daring. Yang didampingin secara daring ya. Nah, ini juga kan menggunakan kuota dan sebagainya. Tentunya kami tidak tahu persis selama ini prosesnya seperti apa jalan. Tapi kemudian semua itu menimbulkan budget. Nah, kalau idealnya kami berpikir seperti ibu bapak semua. Yang ini harus terpenuhi, yang ini terpenuhi. Karena semua itu adalah bagian instrumen penting dalam mendukung keterlaksanaan. Tetapi kami juga tidak bisa berkreasi banyak kalau kemudian anggaran sudah ditetapkan seperti itu. Tapi paling tidak ini sangat berharga bagi kami untuk kami bawa di dalam rapat-rapat kegiatan untuk penentuan anggaran nanti. Saya kira demikian Bu ya, buat Aniswati ya. Nanti akan kami sampaikan perkembangannya di info di grup ya. Saya kira itu Bu Aji, silakan. Ya, silakan kalau masih ada lagi. Ini ada pertanyaan di kolom chat ini. Ya. Ya. Kalau kita tidak menginap untuk persiapan Loka Karya 7 hari kedua, gimana bisa kita persiapkan untuk aksi? Ini dari Ibu Ellen Susanti. Ya. Baik. Terkait dengan Loka 7, Loka 7 itu panen hasil belajar. Ibu Ellen di sini ada ya? Coba perlihatkan saya di mana. Silakan Ibu dan Bapak. Ya, baik. Sekarang ini pertanyaan satu saya minta untuk semua. Nah,
terkait dengan penetapan waktu. Jadi akan kita lihat nanti ketika sebelum pelaksanaan loka, kami sudah akan berkomunikasi dengan Penjab Kabupaten. Penjab Kabupaten kami minta untuk memfasilitasi menentukan tempat itu di mana. Sehingga bagi daerah-daerah misalnya Ibu Ellen ini di mana tempatnya? Saya mau memberikan simulasi. Di mana tempatnya? Ya, Bu Ellen silakan aktifkan mikrofonnya, Ibu Ellen. Ibu Ellen. Ya, ini kayaknya ada kendala Bu Ellen, Pak Dasman. Oke, baik. Tapi paling tidak mudah-mudahan Ibu Ellen mendengarkan. Oh, sudah nih, sudah terbuka mikrofonnya. Silakan Bu Ellen. Ibu Ellen posisinya di mana, Bu Ellen? Tidak muncul lagi suaranya. Lanjut Pak Dasman. Ya, baik. Nah, terkait dengan di mana kami menyiapkan tempat aksi itu, kalau kemudian nanti ini kan kita sudah bergeser dari hotel ke tempat yang nanti difasilitasi oleh dinas. Kalau kemudian itu di ibu kota kabupaten, maka tentunya dinas sudah mempertimbangkan. Sehingga Penjab Kabupaten dengan admin dan dinas, kami sangat berharap memberikan kontribusi informasi, melakukan memberikan informasi ke kami terhadap pemetaan-pemetaan terutama lokasi. Karena ini sangat terkorelasi dengan faktor pembiayaan. Nah, saya katakan tadi, kami hanya akan mampu menjangkau, menginapkan orang yang secara fakta di lapangan memang harus diinapkan. Ya, misalnya dari Ampi Babo ke Parigi, tidak mungkin kami inapkan lah. Contoh ya, karena itu jarak bisa ditempuh dalam perjalanan waktu, misalnya hanya ada beberapa jam. Bahkan dari Kasimbar sekalipun itu kami sudah menghitung tidak ada biaya budget. Nah, karena ini hanya bisa ditempuh 1-2 jam, ya paling tinggi 3 jam. Nah, kondisi-kondisi seperti itu kami tetap memperhitungkan di lapangan, tergantung nanti ketika kami sudah komunikasi dengan dinas, dia mau tempatkan di mana tentang tempat lokanya. Nah, tempat lokanya sehingga ibu-ibu akan merapat di sana, mempersiapkan kegiatan, kemudian mendesain apa-apa yang akan dipamerkan di dalam kegiatan. Saya kira seperti itu Ibu ya, Ibu Ellen ya. Ya, itu pertanyaan untuk yang lain juga, pertanyaan yang sama. Ini Pak Mulyadi ada bertanya, silakan. Ya, silakan. Mulyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dasman. Saya Mulyadi dari Toli-Toli, pendamping pengajar atau pengajar praktik Angkatan 5. Saya hanya ingin tanya, tadi sudah ditanyakan oleh Pak Gafar tentang jadwal pendampingan. Belum ada. Nah, saya tunggu-tunggu jawabannya, kayaknya belum disinggung tentang jadwal pendampingan individu. Terima kasih, itu saja Pak Dasman. Pertanyaan Pak Mulyadi untuk semua, jadwal pendampingan akan kami urut ulang terkait dengan, sebenarnya sudah ada di kami. Nanti mungkin kami akan buat praktis, sehingga nanti oleh teman-teman di lapangan bisa baca. Oh, tanggal sekian, nah, nanti akan kita pertimbangkan seperti Pak Gafar, apakah kita sekaligus mencantumkan jamnya, sehingga ketika terjadi pendampingan oleh pengajar praktek, tidak bentrok dengan jam mengajar. Nah, itu juga akan jadi pertimbangan kami, dan akan kami sampaikan ketika sudah ada jadwalnya nanti kita akan buat secara runut, nanti akan kami sampaikan lewat via grup. Oke, makasih. Itu pertanyaan untuk semua. Silakan kalau masih ada. Kita selesai di jam berapa ya? Jam 12 ya. Kita tinggal 5 menit lagi, tapi maksimalkan. Silakan yang lain. Pak Akbar. Pak Albar, Muhammad Albar. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak. Bapak Muhammad Albar, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak. Ya. Saya Muhammad Albar, CGP dari Kabupaten Toli-Toli. Yang saya ingin tanyakan Pak, kemarin sebelum adanya penundaan kurang lebih 1 bulan, kami di modul 1.3 itu sudah masuk sampai di kolaborasi. Jadi harusnya kalau masuk nanti ini kita sudah masuk di diskusi kolaborasi.
Jadi apakah nanti dengan mulainya di tanggal 1 ini, apakah kami harus mulai lagi dari diri di modul 3.1 itu? Mengingat kemarin sudah dilalui beberapa hari. Harusnya sudah masuk pada diskusi, Pak, kolaborasi. Ya, itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kebijakan dan urusan teknis pendampingan, baik oleh instruktur, oleh fasilitator maupun pengajar praktek, apakah daring maupun luring, terkait dengan materi, itu sepenuhnya ada di aktor ya. Nah ini pahami, sehingga kami tidak akan mengatur, misalnya memerintahkan fasilitator atau instruktur, kamu dampingi ini lagi. Mereka sudah berproses di lapangan, Pak. Jadi kalau Bapak sudah mendapatkan itu, nanti kalaupun jadwal kita buat begini, ternyata nanti dilihat dari fasilitator atau instrukturnya, bagian mana lagi yang perlu didampingi. Nah, jadi kami tidak akan membicarakan per teknis, nanti kami akan ada koordinator fasilitator yang akan menchannelingkan itu. Nah, bagaimana kondisi di lapangan? Kalau misalnya kami sudah mendapatkan ini, Pak, Mas harus diulangi lagi. Itu kebijakan tentang bagaimana, itu semua berada di tangan para aktor ya. Jadi kami tidak akan mengurusi urusan-urusan teknis. Misalnya, tidak usah diajarkan modul itu, sudah selesai, ajarkan lagi nih. Semua kebijakan itu ada di tangan dengan tetap berkeberman kepada panduan fasilitator. Fasilitator itu sudah dibekali dengan panduan. Ada panduan-panduan fasilitasi dan ada panduan-panduan terkait dengan kerja-kerja instruktur juga. Saya kira seperti itu Pak Albar ya. Nanti akan dilihat apakah kemudian kita mulai modul 1.3 modul 1.3 ya. Nah, apakah itu sudah diajarkan atau belum, sudah disampaikan, masuk di elaborasi atau belum, itu sepenuhnya menjadi kewenangan aktor lapangan. Ya, jadi kami Penjab tidak akan mengintervensi hal teknis. Oke, kami mengintervensi hal yang terkait dengan program. Silakan, yang lain. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Masih ada buat yang lain atau seperti apa? Bertanya atau memberikan saran, silakan. Banyak yang di dalam Zoom ini tapi tutup kamera. Tapi saya yakin sebagai guru penggerak dia tetap stay. Cuma yang saya takutkan dia tutup kamera ternyata di pasar. Itu yang jadi masalah itu. Kameranya ditutup, on kameranya ditutup, tidak kelihatan aktif di Zoom, tapi ternyata ada di pasar. Tapi saya yakin untuk teman-teman di sini tidak terjadi itu. Paling jauh dia angkat pakaian. Kalau jemuran ada hujan, paling jauh dia keluar begitu. Ya, mudah-mudahan tetap ada. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada? Ada pertanyaan di kolom chat ini. Ya, di kolom chat coba ditelusuri semua. Apa pertanyaannya? Dari Ibu Ismi Dauluka. Ya. Pertanyaannya, harapannya juga kegiatan kita tidak bentrok dengan ANBK karena saya proktor untuk sekolah. Nah, ini saran ini. Ya, Bunda, Ibunda, pertanyaan ini siapa yang bertanya tentang ini? Ibu Ismi. Ibu Ismi. Dan semuanya pastikan begini, kami jelas tidak akan menchannelingkan, mengkoneksikan terkait dengan jadwal ANBK, ya. Karena apa? Begini, kami sudah membuat jadwal lebih dulu, kemudian jadwal-jadwal yang terkait tugas Bapak Ibu di lapangan itu muncul. Nah, kaitannya dengan itu, maka kalau Ibu mungkin di sini ada proktor, ada teknisi yang kemudian berperan di dalam konteks asesmen nanti, itu kalau kami mencocokkan jadwal Ibu proktor ataupun Ibu teknisi, kami akan menunggu jadwal yang panjang, Bu. Sementara ini program sudah harus jalan, ya. Tentunya kami tidak akan mengkoordinasikan lagi terkait dengan penjadwalan ini, kecuali hal-hal yang mungkin bisa terkoneksi dengan cepat. Nah, kami sudah memulai 1 Agustus. Sementara jadwal Ibu menjadi proktor, menjadi teknisi, atau menjadi apapun di dalam kegiatan asesmen nanti, kami tidak tahu kapan pelaksanaannya. Sehingga kalau kita bicara jangan sampai bentrok, saya tidak bisa memastikan kalau sampai tidak bentrok. Ya, untuk
untuk berkelahi dan tawuran jelas tidak. Tetapi kalau bertabrakan waktu jadwalnya kemungkinan iya. Ya. Karena bagaimanapun kita sudah on schedule ini. Karena kita mengejar, karena ada pending hampir lebih 2 bulan kita pending program. Yang seharusnya angkatan 4 ini sudah kita finish di September. Tetapi kemudian bergeser, kita finishnya di Oktober. Ya. Nah, kalau kemudian kita harus menyunyukan, kemudian kan tidak semua, mohon maaf Bunda, kalau semua guru ini menjadi proktor atau teknisi di ANBK, mungkin itu hal yang luar biasa. Tapi tidak mungkin kami hindari jadwal kalau kemudian Ibu sebagai proktor, sementara yang lain stay, siap, ready untuk melakukan kegiatan. Ya, saya kira itu nanti bagaimana anunya nanti komunikasinya dibangun dengan pihak dinas. Saya kira seperti itu. Masih ada yang di kolom chat? Ada yang mau bertanya lagi, Ibu Rostin. Silakan dibuka mikrofonnya, Ibu Rostin. Ya, kita kasih waktu 5 menit lagi. Kita punya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rostin Yusuf dari CGP Parigi Motong. Mau tanya tentang perubahan data, Pak. Kemarin saya mendaftar ini di SD Impres 2 Bantaya. Sekarang saya sudah di SD Impres 2 Avulua. Dan perubahan data ini saya sudah laporkan kemarin ke Pak Gagan. Saya kira sudah saya laporkan, tapi begitu kemarin dapat ini lanjutan kegiatan ini, saya lihat lagi data saya masih di SD Impres 2 Bantaya, tertulis di situ sekolahnya. Tetapi SIM PKB saya sudah di SD Impres 2 Avulua. Bagaimana itu Pak? Apakah bisa diberikan saran untuk saya kemana untuk melaporkannya Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya Ibu Rostin. Yang jelas Ibu tidak mungkin langsung saya luluskan ya. Masih berproses Bu. Yang pasti bahwa selanjutnya akan kami komunikasikan dengan admin kami. Admin kami akan komunikasikan, saya akan coba kontak Pak Gagan, kondisinya nanti Ibu di SD mana, di sistem sudah terbaca, nanti saya minta ada di admin kami untuk membuka di sistem, Ibu masih berada di mana, SIM PKB-nya sudah kemana, apakah ada yang di Tinombo, kemudian pindah ke Kota Raya, lari lagi ke ke Avulua dan sebagainya, itu akan kami coba deteksi Bu, sehingga nanti informasinya bisa kami dapatkan secepatnya. Kami akan coba, Mas Sarif sepulang dari Jakarta akan kami minta coba buka kembali datanya, kemudian posisinya Ibu Rostin ini di mana sekarang. Mungkin sebentar juga, mohon maaf Bu Nunung tolong dicatat supaya pengingat bagi saya akan berkomunikasi dengan Mas Gagan, Kang Gagan untuk mengklirkan datanya. Saya kira itu Bu ya, menunggu Bu ya. Ya. Nanti belum bisa saya luluskan, Bu. Ya. Tidak ada lagi? Baik, tidak, silakan kalau masih ada. Kalau tidak, kita akhiri sudah pertemuan ini. Masih ada? Baik, demikianlah pemaparan materi dari Ketua Penanggung Jawab PGP PP PAUD Provinsi Sulawesi Tengah, dan tadi dalam pemaparan materi ini banyak yang menanggapi tentang masalah dana pendanaan baik transportasi, akomodasi dan pembelian data. Itu kayaknya tadi yang banyak yang ditanyakan oleh para peserta. Dan untuk jadwal lokakarya sudah dipaparkan, dan untuk jadwal pendampingan nanti akan menyusul kalau sudah selesai ya. Untuk pemaparan materi ini berakhir sudah sampai di sini. Mudah-mudahan paparan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Dan kepada Bapak narasumber kami ucapkan banyak terima kasih.
Sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mic saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Dasman SPD MSI dan Bapak Syarif Hidayat SIKOM yang telah memberikan materi, serta terima kasih pula kepada Ibu Dr. Anda Hajah Zubaidah yang sudah menjadi moderator kegiatan hari ini. Kami ingatkan untuk Bapak dan Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir. Oh, yang belum bergabung mohon untuk segera bergabung, Bapak Ibu. Untuk linknya sudah ada di kolom chat. Untuk penutupan kegiatan ini akan ditutup oleh Bapak Dasman SPD MSI. Kepada Pak Dasman kami persilahkan. Coba cek dulu Ibu masih ada di ruang Zoom? Tadi Ibu bilang Pak Dasman saja yang menutup karena jaringan di kantor kurang baik, Pak. Oh ya, baik. Ya. Baik. Kita terima kasih semua. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah melalui satu tahapan proses di mana kita berkoordinasi untuk kegiatan kita selanjutnya. Menjadi penting bagi semua pihak ketika kita bicara kurikulum merdeka, sekolah penggerak, guru penggerak adalah sebuah upaya-upaya transformasi pendidikan di Indonesia untuk menuju bagaimana visi pendidikan Indonesia itu bisa tercapai. Nah, semua ini tidak akan berjalan seperti mana yang kita harapkan dan tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa sinergi kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi itu kata yang sering diucapkan orang. Kata yang sangat sering diucapkan baik pejabat, mulai dari pejabat tingkat tinggi sampai tingkat teras. Mulai dari pejabat tingkat gedung sampai tingkat dekar. Itu berbicara tentang sinergi, kolaborasi, dan sebagainya. Tetapi ruh dan poin penting dalam kolaborasi itu tidak duduk pada tempatnya. Untuk itu, koordinasi kita hari ini bukan hanya koordinasi. Dinasinya kita core, tidak dinasinya kita tidak core. Jadi koordinasi kita tidak selesai koordinasi. Nah, core-nya bukan cuma dinasi, tetapi core kita adalah core di semua aspek layanan kegiatan kita hingga menghasilkan menutup kegiatan ini, sehingga beberapa bulan ke depan kita akan menamatkan lagi program pendidikan guru penggerak ini. Ini menjadi penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, sangat penting bagi kita bagaimana mendudukkan program guru penggerak sebagai sebuah proses transformasi, menghasilkan sebuah proses pembelajaran yang kemudian nanti merubah mindset dan tindakan. Cara-cara pembelajaran konvensional di lapangan, di mana guru masih berpusat dan tidak ada lagi orang hebat di kelas selain guru, itu harus kita tinggalkan. The Learning Center adalah sebuah pola pendekatan di mana kita menganggap bahwa peserta didik adalah sebuah potensial yang di dalamnya terdapat berbagai potensi diri yang harus kita dorong untuk kemajuannya. Nah, untuk itu melalui program guru penggerak, ayah bunda semua dilakukan coaching klinik, dilakukan pendampingan, dilakukan pencerahan, dilakukan mentoring, dan berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka melecutkan bahwa cara belajar kita dengan cara konvensional, dengan pola-pola yang sangat tidak familiar, tidak friendly, tidak menunjukkan keramahan, menampilkan gaya-gaya arogan, dan berbagai kelemahan proses layanan pembelajaran yang sudah jauh ditinggalkan di dunia-dunia lain, kita masih gunakan. Nah, untuk itu, testimoni yang disampaikan oleh teman-teman di Poso ketika kita melakukan Lokakarya ke-7, betapa pentingnya dan sangat rugi bagi mereka yang tidak mengikuti program guru penggerak. Untuk itu, kita tetap dorong. Kami nanti akan melakukan sosialisasi untuk pembukaan angkatan ke-8, dan kami berharap teman-teman semua akan berlomba-lomba mendorong teman-temannya untuk bersatu padu, berlomba-lomba untuk kita mendaftar bersama-sama di dalam program guru penggerak ini, sampai kemudian pemerintah mengatakan sudah waktunya kita untuk berhenti dan kembali. Nah, kita harus kembali. Tapi sepanjang belum ada instruksi, belum ada sinyal, kita akan tetap jalan on the track, kita akan lakukan, kita akan jalani kegiatan dan hari-hari kita ini dalam konteks untuk meningkatkan kapabilitas diri kita, yang kemudian dalam tahapan implementasinya kita bisa lakukan di dalam tataran pembelajaran. Saya kira itu kalimat-kalimat kunci yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan bersinergi, berkolaborasi, kita akan berdiskusi, kita setara,
Nah, tidaklah kami penanggung jawab ini akan bisa mendikte ayah bunda semua. Ayah bunda dalam mitra kami, mari kita berdiskusi dan kita dukung program ini hingga selesai. Banyak hal yang akan kita lakukan ke depan, banyak hal yang akan kita gapai, semuanya itu tergantung komitmen kita yang kuat. Apakah kita mau menjadi guru pembelajar, guru berinovasi, guru sebagai pemimpin dan sebagainya, itu akan dibuktikan oleh waktu dan akan diuji di akhir kegiatan kita pada pelaksanaan program Sekolah Penggerak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kami di awal-awal belum bisa memberikan pulsa di dalam ruang pikon ini. Kami masih mengundang Anda secara gratis, sukarela. Silakan Anda menggunakan ruang virtual Anda sendiri, menggunakan pulsa data sendiri. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan lain kita bisa bertemu dan akan kami fasilitasi. Tapi yakinlah bahwa tidak ada nilai biaya itu yang terpenting. Yang terpenting adalah niat kita untuk membangun pendidikan di daerah kita selangkah lebih maju, bahkan beberapa langkah lebih maju dibanding saat-saat ini, dan kita bisa menyesuaikan paling tidak mengikuti jejak-jejak daerah-daerah yang telah memiliki transformasi pendidikan dengan benar dan sudah berjalan secara on the track. Saya kira itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Seluruh peserta saya atas nama penanggung jawab program, atas nama Kepala Balai mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permohonan maaf apabila bahasa saya tidak ditangkap dengan jelas. Semua kata-kata kami menyinggung Bapak Ibu. Kami tidak mampu berpuisi apalagi menyampaikan kata-kata cinta dan sebagainya. Kami hanya mampu menyampaikan informasi-informasi, hal-hal yang sifatnya informatif. Terlalu pendek waktu ini untuk kita berdiskusi lebih panjang, tapi sangat saya menghargai itu. Saya menghargai waktu Ibu, saya mengapresiasi Ibu. Bapak guru semua, calon guru penggerak, Anda adalah calon-calon guru penggerak yang kemudian akan menentukan 23 tahun akan datang kita sudah masuk 100 tahun Indonesia merdeka dan kita akan melahirkan generasi emas dan mereka adalah bonus demografi yang cukup potensial untuk membangun negeri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, kita tutup pertemuan ini atas izin Allah dan atas izin kita semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dasman SPD MSI. Demikian berakhir sudah rangkaian kegiatan